Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira dengan NIM 18144410002. Jadi kali ini saya akan menampilkan sebuah PPT yaitu teori belajar konstruktivisme. Apa itu teori konstruktivisme? Jadi teori konstruktivisme itu didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu yang dimana yang dipelajari itu yang sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Jadi yang dilalui dalam kehidupannya itu yang kita ini selama ini merupakan himpunan dari pembelajaran, pembinaan pengalaman dari demi pengalaman. Selanjutnya materi mengenai pengertian teori konstruktivisme menurut para ahli. Jadi yang pertama itu menurut para ahli, yang pertama itu dari Hill, tindakan mencipta suatu makna dari apa yang sudah dipelajari dari seseorang tersebut. Yang kedua itu teori Szymanski, yaitu aktivitas yang sangat aktif ketika peserta didik tersebut melatih diri sendiri untuk pengetahuannya, mencari tahu apa yang telah dipelajari dan proses menyelesaikannya itu tersebut merupakan ide baru dengan kerangka berpikir sendiri. Jadi tujuan dari teori belajar konstruktivisme ini yaitu pertama membantu peserta didik dalam memahami dari materi pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua itu mengasah kemampuan peserta didik untuk selalu bertanya dan mencari solusi atas pertanyaannya. Yang ketiga itu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap suatu konsep secara komprehensif. Dan yang terakhir selanjutnya langkah-langkah teori belajar konstruktivisme. Yang pertama itu pada tahap ini guru atau saya sendiri yang sebagai guru itu harus bisa memancing peserta didik tentang suatu pokok bahasan atau konsep tersebut. Misalnya itu dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang bersifat clickbait di kehidupan sehari-hari kita, lalu bapak atau ibu pun bisa mulai membangun komunikasi dari dua arah agar peserta didik tersebut bersedia memberikan gambaran pada umumnya. Terus tahap kedua itu kepada peserta didik untuk mencari solusi atau menyelidiki konsep tersebut yang telah dipaparkan di tahap pertama. Nah, kegiatan ini itu disebut bisa diisi dengan membaca sebuah buku, mencari referensi dari berbagai sumber, atau mengorganisasikan ilmu-ilmu tersebut yang relevan. Dengan demikian mereka bisa memenuhi rasa ingin tahunya secara mandiri. Dalam hal ini peserta didik tersebut hanya sebagai fasilitator. Peserta didik tersebut mengerti dan bapak ibu atau guru hanya sebagai fasilitatornya. 1, 2. Nah, yang tahap ketiga itu tahap yang berisi tentang kegiatan lanjutan dari hasil penyelidikan yang sebelumnya dan eksplorasi. Yang di tahap kedua tersebut itu peserta didik itu diminta untuk memberikan pemahaman tentang konsep yang dirumuskan berdasarkan pengetahuan yang telah diperolehnya. Terus guru tersebut atau bapak dan ibu juga bisa memberikan penguatan berdasarkan keilmuan yang bapak dan ibu miliki. Di tahap yang keempat itu mengoptimalkan di tahap ketiga tersebut, di tahap yang sebelumnya. Jadi mengondisikan suasana belajar di kelas menjadi lebih hangat, santun dan penuh wibawa. Dengan demikian guru tersebut mendorong peserta didik untuk bisa menerapkan pemahaman konseptual yang telah diperolehnya di kehidupan sehari-hari. Keunggulan dari teori belajar konstruktivisme ini yang pertama peserta didik itu dituntut untuk keaktifannya untuk menemukan pengetahuan
Teori belajar konstruktivisme ini terfokus pada kesuksesan peserta didik terhadap sesuatu yang telah ditugaskan. Jadi sekian dari persentase pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.